Terungkap adanya keterlibatan orang lain dalam kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli. Adanya orang lain selain istri korban, Bribtu Rizka Sintiani ini terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Esko. Peran orang lain yang disebut Mr. X tersebut membuat skenario seolah kematian Brigadir Esko karena akhiri hidup. Bahkan Mr. X terlihat direkonstruksi memindahkan jasad Brigadir Esko dari rumah hingga ke kebun belakang. Ternyata tidak hanya satu Mr. X, melainkan ada dua orang Mr. X yang membopong jasad korban dari rumah ke kebun. Adegan rekonstruksi menggambarkan MRX mengikat leher korban di batang pohon seolah-olah korban mengakhiri hidup padahal meninggal dunia karena dibunuh. Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih mendalami peran Mr. X dalam kematian Brigadir Esko yang diduga sebagai tersangka lain. Namun sampai saat ini penyidik Polda Nusa Tenggara Barat baru menetapkan Bribtu Rizka Sintiani sebagai tersangka. Sementara masih satu, kita lihat perkembangannya nanti bisa bertambah atau tidak, yang paling krusial masih kami dalami, ucap Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan. Akhirnya proses rekonstruksi tersebut mengungkap fakta kematian Brigadir Esko Fascarelli, anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat. Brigadir Esko diduga dibunuh istrinya, Bribtu Rizka Sintiani. Kuasa hukum keluarga Esko, lalu Anton Heriawan pada Senin, 29 September 2025, menyebut, korban sempat dipukul pelaku di bagian kepala. Dilansir dari tribunlombok.com, Anton memastikan hal tersebut setelah menyaksikan secara langsung proses reka adegan yang dilakukan penyidik secara tertutup di rumah Bribtu Rizka, di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Senin. Dalam proses rekonstruksi tersebut, menurut Anton, tersangka menjalani sejumlah adegan. Namun, terdapat beberapa adegan yang diperankan pengganti karena tersangka Bribtu Rizka menolak melakukannya. Sejumlah peragaan tersebut mengungkap perlakuan penganiayaan terhadap korban sehingga meninggal dunia. Sekotong adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Wilayah ini dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Sekotong berada di bagian barat daya Pulau Lombok. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan, teluk, dan garis pantai yang indah. Potensi utama Sekotong adalah sektor pariwisata. Terdapat banyak pantai dan gugusan pulau-pulau kecil, gili, yang masih alami dan belum sepadat gili di bagian utara Lombok. Beberapa gili terkenal diantaranya, Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Kedis, serta Gili Gede. Selain pariwisata, masyarakat Sekotong juga beraktivitas di sektor perikanan dan pertanian. Pemerintah daerah menganggap Sekotong sebagai kawasan strategis untuk pengembangan masa depan Kabupaten Lombok Barat. Di bagian mana Bribtu Rizka pukul Brigadir Esko hingga tewas? Polda NTB dan Polres Lombok Barat menggelar rekonstruksi berdasarkan hasil penyidikan. Satu di antara adegan krusial yang mengenai peristiwa penganiayaan di dalam rumah, yang diperagakan secara tertutup. Kuasa hukum keluarga Esko lalu Anton Heriawan yang turut menyaksikan peragaan itu mengungkap bahwa korban mengalami kekerasan. Korban sempat dipukul di bagian kepala oleh Brigadir Rizka, ucap Anton saat ditemui di lokasi rekonstruksi, di Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Senin, 29 September 2025. Anton menyebutkan, ada pula luka sayatan di wajah bagian dahi dan pipi serta telapak tangan bagian kanan korban. Kalau luka sayatan di bagian tangan kan itu naluri membela diri, gak ada orang yang mau mati konyol, maka kami yakini ada tersangka lain yang ikut terlibat, katanya. Mengapa Bribtu Rizka menolak jalani reka adegan pembunuhan Brigadir Esko? Bribtu Rizka sempat menolak untuk menjalani reka adegan sehingga dilakukan oleh peran pengganti. Yakni ketika adegan beralih ke lokasi penemuan mayat Brigadir Esko di kebun belakang rumah. Brigadir Rizka menolak dirinya sebagai pihak yang membawa tubuh Brigadir Esko ke kebun di belakang rumah. Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan reka ulang adegan tetap dilanjutkan. Penolakan itu haknya tersangka. Kami sudah sampaikan kami akan melaksanakan adegan selanjutnya kalau yang bersangkutan menolak itu haknya tersangka, ucapnya. Catur menyatakan, bahwa tersangka kooperatif dalam menjalani proses rekonstruksi meskipun menolak memperagakan sejumlah adegan. Sejauh ini tersangka masih kooperatif, kalau penemuan bukan tersangka dan pakai peran pengganti, katanya.